Rabu ceria bersama Nesa, Jebretim, apa kabar semuanya? Hari ini Nesa kembali nemenin kalian semuanya di DPI Hari Rabu ya, Rabu ceria. Kurang ceria apa? Coba Nesa pakai kuning. Ajang PFA ya, alias penghargaan dari Asosiasi Pemain Profesional Baru aja digelar kemarin. Dan pemenangnya udah jelas, Haaland dong. Emang keren banget ya, baru musim perdana udah berhasil nyabet penghargaan PFA. Tapi pertanyaannya, layak nggak sih? Ya udah pasti layak lah. Kalau dulu kalian ingat ya, ada pemain Ruud Van Nistelrooy zaman dulu. Nah, Debut, ini ya. mirip-mirip dia nih. Kalau kita lihat ya, Haaland sekarang ini, menurut kalian kira-kira dia akan bisa sebesar Ronaldo atau Messi nggak sih? Nah, ini dia, kita panggilkan seseorang yang bisa menjawab pertanyaan Nesa, Panji Suryono. Pasti bukan saya. Tapi nggak usah jauh-jauh ngomongin Haaland bisa sebesar Messi atau Ronaldo. Bisa nggak dia mendapatkan trofi ini 2 tahun beruntun, karena maksimal sejauh ini di Premier League baru nggak ada yang bisa lebih dari 2 kali beruntun. Dan so far apakah Haaland dengan sekarang tahun lalu bisa mendapatkan penghargaan seperti ini, tahun ini juga bisa kembali dan bisa lebih dari 2 kali, kita lihat dengan kemampuannya. Tapi yang jelas kalau ngomongin Haaland nih berarti benar-benar fenomenal banget tahun lalu, karena dia bisa mencetak lebih dari 50 gol dan juga mendapatkan treble winners, dan bahkan sekarang kemarin masuk nominasi UEFA Player of the Year, mau bersaing sama Messi, dan katanya Ballon d'Or pun juga dia akan masuk gitu. Kalau lu lihat seberapa bagus debut dia di kemarin mendapatkan treble winners, walaupun katanya banyak missing di laga-laga krusial, di final terutama. Ya, besarnya Haaland pun kita nggak kaget gitu kan. Ya, kita pun memprediksikan hal ini bakal terjadi gitu. Dia striker yang luar biasa, mungkin striker terbaik dunia saat ini juga. Bisa ada di level saat ini, ya tentu nggak sebentar juga perjalanan dia kan. Di Dortmund juga cukup oke. Pindah ke City dengan tim yang benar-benar awalnya kesulitan juga untuk adaptasi dengan Haaland, tapi somehow bisa suit up dengan permainan Haaland juga. Dan harga dia ya total dengan kelas out cuma 150 jutaan doang. Ini tentu good bargain banget untuk City di saat klub-klub lain mengeluarkan dana yang segitu besarnya untuk pemain, dan jarang yang bisa kembali dengan good investment. Dan buat gua Haaland dengan City ini tentu memberikan bar atau standar yang cukup tinggi untuk striker-striker lain, di mana dia kemarin kita lihat di game week kedua atau pertama yang sempat cekcok sedikit dengan Guardiola bahwa segitu udah bikin 2 gol, artinya bahwa standar yang diberikan oleh Guardiola dan juga Haaland ini sangat amat tinggi. Dan satu hal, apakah dia bisa untuk waktu panjang atau enggak? Nomor 2, ada 2 hal. Yang pertama adalah apakah permainan City akan sama seperti tahun lalu, di mana aliran bola datangnya dari tengah, Rodri dan juga Gundogan. Sekarang nampaknya City build up-nya lewat sayap nih gitu. Apakah crossing kanan kiri itu suit up dengan permainannya Haaland atau enggak? Time will tell. Karena Guardiola ini kan cukup adaptif. Kalau emang dia rasa nggak cocok, dia bakal langsung berubah permainan dia. Jadi kembali lagi lewat tengah. Sementara lewat tengah sekarang pasarnya cuma ada Kevin De Bruyne lagi cedera juga. Gundogan nggak ada. Rodri, ya somehow Rodri juga sering maju ke depan. Harapan gue ada di John Stones. Apakah John Stones diberikan waktu untuk sedikit maju ke depan untuk supply permainan bola untuk Haaland. Kanan kirinya nih Doku, apakah bisa supply bola ke dalam juga? Grealish apakah makan inverted winger juga? Itu belum tahu. Cuman selama belum ada perubahan yang signifikan, gue rasa, dan kita juga sama-sama setuju bahwa Haaland tetap akan menjadi striker terbaik untuk beberapa tahun ke depan. Gimana Coach? Lu lihat Haaland, lu kan yang orang bilang, lu yang pertama bilang yakin Haaland akan cetak lebih dari 20 gol dia masuk Premier League gitu. Dan ternyata di luar ekspektasi nggak dia bisa nyetak 50 gol semusim di Premier League, bahkan 30. Ya, Haaland dan Mbappe ini kan 2 pemain yang bisa bermain di mana-mana, yang pasti berhasil. Jadi gue nggak heran dan gue nggak heran juga bahwa dia menjadi pemain terbaik. Tapi gue agak kurang setuju dengan yang Aldi bilang. Gue rasa sistemnya nggak dirubah, nggak dari sayap, tapi tetap dari tengah. Hanya cari siapa yang bisa supply. Dan gue bilang, Stones, gue berani taruhan sama lo, Stones nggak akan jadi pemain itu yang bisa supply. Karena Stones akurasi passingnya jelek untuk level City ya. Nah, yang bisa dicoba adalah Kovacic sama Foden. Alvarez gue nggak yakin juga, tapi Foden punya potensi untuk itu. Di match pertama dia yang gendong. Hanya Kovacic harus lebih beradaptasi kali ya. Cuman dia City main 3 match nggak meyakinkan, they still win the game. Itulah kekuatan City, nilai tambahnya dari City.
bahwa mereka nggak perlu main bagus untuk bisa memenangkan pertandingan. Ini yang jadi apa namanya tantangan untuk klub lainnya, untuk Arsenal, untuk MU, untuk Liverpool. Apakah bisa menggeser City musim ini? Tapi ya tim-tim lain juga terseok-seok juga. Jadi ya gue sih sebagai penikmat bola, gue sangat happy ada pemain kayak Haaland, entah pun main ya di IPL lah, karena persaingan jauh lebih ketat daripada Bundesliga ataupun La Liga. Jadi gue sih happy aja. Tapi kalau PFA ini biar penonton tahu dipilihnya sama siapa sih sebenarnya? Player ini kan dari ada yang player of apa namanya, jadi pemain pilihan para pemain, ada juga pemain pilihan para jurnalis. Gitu. Jadi tiap tahunnya tuh ya fans juga. Rashford dia fans MU pasti banyak menang dia makanya ya. Kebagian satu pemain MU karena fans MU. Mungkin fans MU di sana lebih realistis kali. Nah, itulah fans aja makanya. Ya lanjut deh. Ya, dan tiap tahunnya ada yang versi ada yang ceweknya pun ada gitu. Cuman karena setelah itu dibikin juga untuk best 11-nya juga, dan ini kita lihat sama-sama yang jadi adalah balik lagi dominasi datang dari City dan juga Arsenal, wajar. Iya, ada Harry Kane juga, dan tentu Trippier. Ada dua pemain yang di luar dari Arsenal City, cuma ada Harry Kane dan Trippier. Tentu ini gua sih sangat layak ya Trippier dan Harry Kane ada di sana. 30 gol lebih Harry Kane tahun lalu dengan tim seperti Tottenham, Bukayo Saka, Haaland, tentu Rodri, apalagi De Bruyne. Cuman gue bingung kenapa nggak ada Gundogan gitu. Apa mungkin karena udah cabut? Tapi kan gue udah cabut karena Gundogan buat gue sangat luar biasa gitu. Buat gue sangat impress. Stones tahun lalu mendapatkan peran juga baru. Enggak, lu kalau mau masukin Gundogan lu geser dan tim siapa? Iya sih, betul juga. Gue Iya, Odegaard layak sekali sih di situ. Stones buat gua atau lu geser Trippier main 3-4-3 baru Gundogan bisa masuk. bisa. Lu juga setuju kan layak Gundogan masuk kan? Iya. Iya, makanya Dan gua mending Gundogan daripada Trippier. Trippier bawa Newcastle masuk Liga Champion, dan iya. dia jadi kapten juga sih. Tapi yang gue paling impress dari City tetap Stones karena Kalau menurut gue sih Stones sih. Iya. Karena walaupun dia perannya jadi kan dia perannya gelandang ya, tapi kan itu taruh jadi back. Iya. Gue agak maksain juga. Iya. Mungkin Ya, emang ya atau Stones diganti untuk ya. mengapresiasi dia sih Iya, namanya. Kalau dengan lo peran baru. Barunya Iya. makanya Nggak. dipaksain jadi back situ. Iya, oke. Kalau dari, Bisa. Tapi gue bingung kenapa Ramsdale ya, kenapa nggak si Nah ini yang gue bertanya gue. Ya, gue walaupun kalau coach kan bilang dia kiper biasa aja gitu, tapi nyatanya di tahun lalu menurut gue bagus banget ya, bagus nggak biasa aja, Dan di Raya atas ada di bagus. situ. Cuman kalau dibanding Ederson, gue sih Ederson. Gini, bagus itu parameternya apa? Satu, oke, itu sangat subjektif. Ya. Ya. Yang faktanya adalah kiper kayak De Gea dan Ramsdale, kalau lu mau nominasikan sebagai kiper terbaik, terlalu banyak blunder. De Gea kita tahu berkali-kali jadi man of the match menyelamatkan MU. Makanya gue berani keluarkan statement gak ada De Gea, MU rank 10 nih. Ngerti nggak? Tapi kenapa dia digeser? Karena terlalu banyak blunder. Nah, Ramsdale sama. Dia melakukan save yang luar biasa, menyelamatkan, tapi untuk level terbaik terlalu banyak blunder. Kalau kita bicara Ederson, jauh lebih stabil. Iya, makanya. Jauh lebih stabil, bukan Alisson tapi Ederson musim lalu ya. Alisson banyak blunder juga musim lalu. Nah, jadi bukan masalah bagus atau enggak, cuman lihat beberapa faktor yang lu penuhi. Mungkin kalau dari save lebih banyak De Gea, Ramsdale daripada Ederson, tapi blunder jauh lebih sedikit. Mungkin orang ini kan yang milih pemain juga kan. Iya. Mungkin Ya. mengapresiasi bagaimana dia yang tadinya dari katanya kiper bawa sial degradasi di Arsenal somehow bisa menjadi title Iya. contender gitu. Iya. Kembali lagi Level. parameternya apa? Kalau untuk gue, kalau lu mau menilai kiper bagus, itu dari segala faktor dia harus nggak boleh ada rapor merahnya lah. Gua juga kita bilang Ramsdale kurang bukan jelek gitu. Cuma kalau di compare sama Ederson pun bikin blunder beberapa Iya. kali coach. Ya Ramsdale dengan Chesney lah, kiper bagus tapi gabusnya rata-rata gitu. Bukan Iya, kiper iya dunia, bukan kelas gitu. dunia lah. Ya, cuman ya clean sheet-nya emang gak sebanyak De Gea gitu. Cuman tahun lalu buat gue Ramsdale oke, cuman kalau gue boleh milih, gue milih Ederson. Iya. Nah, faktanya kan Arsenal sampai keluar duit untuk loan dan beli Raya. si Raya. Kalau Ramsdale sehebat itu kan lu beli kiper kedua paling yang harganya murmer lah atau loan murmer. Lu sampai bersedia untuk loan dulu terus tahun depan dibeli, ya membuktikan bahwa di Arsenal pun nggak puas-puas amat. Nah ini berarti kan agak sedikit ironis ya ketika dia sekarang menjadi dalam tim terbaik PFA ini sekarang dibeli seorang Raya, berarti kalau dia tergeser kayak wow,
dia pemain terbaik yang akan terbuang karena apalagi kemarin blunder ya. Iya, mungkin juga Arteta pengen memberikan kultur apa ya namanya kompetitor gitu di satu posisi. Jangan sampai Ramsdale ini puas. Tapi Apalagi Nketiah nggak ada kompetitornya tuh. Ada, Nketiah. Balogun tapi dibuang. ya, belum beres. Semoga WhatsApp Koci diterima sama Arteta ya. Enggak, gua WhatsApp suruh beli Vlahovic Makanya semoga cepet-cepet diterima. enggak dibaca-baca juga. Habis. Dan mungkin kalau striker masih bisa permutasi pergerakannya masih bisa dipilih Coach. Kalau kiper kan susah satu orang doang gitu. Dan dengan adanya Raya ini adalah kultur bahwa ya jangan sampai nyaman-nyaman banget Ramsdale, apalagi dapat label lu kiper terbaik PFA gitu. Makin nyaman aja gitu Ramsdale kan. Jadi makin dibangunin bahwa lu tahun lalu mungkin terbaik, cuman tahun ini lu belum apa-apa, dan dengan datangnya Raya ini bisa menjadi kompetitor buat lu. Kalau ngomongin Arsenal tadi kan juga lumayan ada 4 sumbangan pemain termasuk Saka yang ada di depan sana dan dia juga menjadi Young Player of the Year. Iya. Siapa saingan menurut lo yang paling dekat tahun lalu yang Player of the Year? Oh, Player of the Year itu kan nominatornya itu ada si Jacob Ramsey dari Aston Villa. Oke. Terus satu lagi itu, gue lupa satu lagi tuh. Cuman ya. Young Player of the Year. Young Player of the Year, Jacob Ramsey kandidat dari yang Villa. bisa- Kalau nggak salah Palmernya City kalau nggak salah. Dan buat gue ya levelnya masih Jauh kejauhan, ya gitu. Jauh lah. Main reguler di timnas juga gitu. Bukayo Saka kalau nggak salah udah beberapa kali kan emang jadi player. Iya, Dia umur sekarang 21 tahun, dia udah reguler di timnas, reguler di Arsenal. Walaupun awalnya dia adalah seorang bek kiri, tapi transformasi permainannya dengan Arsenal, dengan beberapa pelatih kemarin, ya cukup membuktikan bahwa sekarang Bukayo Saka dengan Artetanya juga udah mulai enak mainnya gitu. Gimana Coach? Lo Koci melihat bangga Saka dong nih. Apa? Saka dapat. progresnya biasa tahun aja. ini? Progresnya dari sebelumnya posisinya masih berubah-ubah. Ya, tahun lalu menjadi- Saka is oke dalam arti sesuai dengan SOP, berkembang, Asik, ada SOP. progres tiap tahun, jadi nggak naik turun, tapi benar-benar konsisten. Cuman Saka masih bukan pemain yang bisa ngegendong, kasarnya begitulah, karena berapa kali kalau Arsenal stuck dia juga stuck, ya kan? Hanya hebatnya Arsenal ini kan pemainnya mayoritas biasa aja, mediocre, tapi dengan fighting spirit yang luar biasa mereka bisa berprestasi maksimal lah. Itu yang penting. Jadi jangan komplain bahwa ya pemain lu gue pernah bikin di Helmi kalau nggak salah pemain terbaik ya tahun lalu itu isinya nggak ada Arsenal, 4 pemain MU. Pemain kayak Casemiro, pemain kayak De Gea, si Martinez, itu gue masukin semua. Kan lebih bagus daripada pemain-pemain Arsenal. Oh, di atas kertas ya. Di atas kertas. Tapi MU is not a team karena pemain-pemain lainnya terlalu drop. Iya kan? Nah, sementara Arsenal rata-rata pemainnya oke, cuma dibilang bintang ya, you name it siapa. Odegaard ketemu tim besar flop terus. Iya kan? Nah, terus siapa yang benar-benar bisa bersaing dengan pemain-pemain bintang di PL? Kagak ada untuk gue. But as unit, As a team ya. Ya. As a team performanya luar Tapi biasa. Saka menurut gue udah on the making lah, udah dalam menuju Oh iya, iya, iya. iya. Dalam usia 21 makanya gue bilang tadi SOP-nya udah bener nih. Jadi pelan-pelan, nah nanti 2-3 tahun lagi di usia 24-25 harusnya dia bisa jadi pemain yang ngegendong. Kalau nggak dijual. Nketiah umur berapa Coach? 24. Dan satu hal lagi ya I kenapa have no words. Dan satu hal lagi kenapa gue impress dengan Bukayo Saka, karena nggak gampang bagi pemain muda cedera cukup panjang lalu bangkit lalu tetap perform. Bukayo Saka sempat cedera panjang dan begitu pulih dari cedera ya dia tetap performanya cukup bagus juga, tetapnya sampai sekarang menjadi pilihan untuk pemain muda terbaik. Artinya bahwa nggak gampang bagi pemain muda cedera panjang lalu bangkit, dan Bukayo Saka berhasil untuk melakukan itu. Nggak kayak Ansu Fati ya. Seperti ya. Cedera panjang jeblok. langsung trauma ya. Tapi apresiasi gue buat Saka juga cukup tinggi ya, karena kalau kalian ingat juga gue beberapa kali debat sama Coach Yasin perbandingan dia sama Rashford. Kalau gue suruh milih sekarang ya, gue kalau jadi manajer pilih Rashford atau Saka, gue akan pilih Saka karena gue lebih suka tim player dibandingkan individual player. Rashford secara talenta di atasnya Saka, tapi buat kontribusinya, buat konsistensinya, Saka sejauh ini membuktikan dia lebih tim player, lebih bisa menjadi pemain yang selalu bisa diandalkan dan konsisten dibandingkan Rashford waktu masih kepala kotak ya. Rashford waktu kepala kotak oke banget, tapi ketika udah mulai dikasih nomor 10, gaji gede, udah berubah banget tuh. Nah, kalau kalian melihat tahun lalu Foden jadi juaranya, biasanya yang player of the year lahir dari tim juara. Apakah karena Foden tahun lalu juga mainnya jelek?
Dan cederanya cukup bukan- panjang. nggak pernah main. Dan Iya kan, cederanya cukup jarang panjang main. juga. Udah main apa? Udah sembuh pun nggak dimainin kan? Iya, Iya. jarang Habis banget Piala dia Dunia main. ya. Iya. Karena mungkin nggak memuaskan bagi Pep Guardiola di trainingnya gitu. Karena nggak gampang juga Ji abis cedera panjang seperti yang gue bilang soal Bukayo juga tadi, nggak gampang lu cedera panjang lalu bangkit gitu. Puncaknya ya abis World Cup itu Foden emang drop tapi sejak akhir musim lalu terus preseason dan awal musim sekarang seperti yang Coach bilang tadi juga, Foden luar biasa dan mungkin menjadi salah satu pemain terpenting City musim Kemarin ini. ya. Ya kita lihat lah nanti tahun ini siapa lagi menurut kalian Jebret Tim yang akan menjadi Young Player of the Year, kandidat-kandidatnya apakah kembali dihuni dengan nama-nama yang sama atau ada nama-nama lain terutama dari tim-tim mungkin dari tim mediocre. tapi biasanya- Guardiola 21 tahun padahal. Oh iya sih. Guardiola Tapi masih biasanya bisa. emang lahir dari tim juara ataupun Iya. runner up-nya. Kita lihat nanti Guardiola siapa nggak itu yang yakin. nanti akan dilihat ya. Dan kita lihat juga kira-kira akan adakah nama-nama yang sama dari PFA kita udah bahas tadi yang akan mungkin naik tingkat ke penghargaan macam Ballon d'Or. Oh, Nanti enggak. kita lihat aja. Nggak akan. Dan Jebret Tim setelah ini kita masih ada bahasan seru lainnya, jadi langsung aja nonton next episode ya.